Oke baik, hari ini tanggal 2 Agustus 2025 kita akan melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Bukit Liti. Kegiatan hari ini adalah pelatihan fotografi untuk pemuda di Desa Bukit Liti. Stay tune. Oke, saat ini kami sudah berada di Taman Harati, Desa Bukit Liti. Kami akan melaksanakan pelatihan fotografi. Pesertanya ada pemuda dan pemudi dari Desa Bukit Liti. Ikuti terus. Prodi Sendra Rasik di FKIP Universitas Palangkaraya. Kemudian nanti akan memberikan beberapa tips trik gimana bikin konten yang bagus. Teman-teman mahasiswa Andes, Darwin, dan Yuwana yang telah berkontribusi ikut membantu dalam kegiatan ini. Teman-teman, di sini kami mengundang, kemarin mungkin telah disampaikan oleh kepala desa, teman-teman di sini adalah generasi muda yang di sini suka konten, angkat tangan. Yang punya Instagram, angkat tangan. Yang suka main TikTok, angkat tangan. Yang sering nonton YouTube. Oke. Jadi Pak Kades dan teman-teman semua, kegiatan hari ini adalah rangkaian kegiatan dari pengabdian utama kita yang judulnya Empowerment Community Gerakan Literasi Digital dalam mendukung Taman Harati sebagai edutourism. Jadi kemarin kami diskusi dengan Pak Kades bahwa kita sudah punya Taman Harati ini. Yang jadi pertanyaan adalah apakah Taman Harati ini sudah dikenal secara luas? Belum. Mungkin kalau yang di lingkungan sekitar sini bisa kenal, bisa tahu Taman Harati. Tapi kalau teman-teman yang ada di Palangkaraya atau mungkin yang berada di luar kota, apakah sudah tahu? Maka dari itu, kemungkinan belum. Maka dari itu penting yang namanya literasi digital. Nah, pada kegiatan ini, kegiatannya adalah pelatihan fotografi. Jadi, teman-teman nanti akan bersama Bu Nawung belajar gimana caranya mengambil foto yang bagus, gimana caranya ngambil video yang bagus, gimana caranya editing video yang bagus, sehingga nanti teman-teman bisa ngonten, di-upload di TikTok, di-upload di YouTube, di-upload di Instagram, yang tujuannya adalah apa? Mempromosikan Taman Harati ini. Kalau konten yang viral-viral biasanya kan banyak langsung pengunjungnya ya. Nah, kegiatan ini tujuannya adalah berusaha agar nanti Taman Harati ini menjadi tempat wisata yang viral, yang diketahui banyak orang, dan nanti akhirnya banyak dikunjungi oleh orang-orang. Kira-kira seperti itu. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Pak Heri Tua, yang sudah kembali membuka tempat ini untuk kita semua untuk belajar bersama. Terima kasih banyak Pak. Jadi setiap minggu kami selalu di sini Pak. Ya. Ya. Yang saya hormati Ketua Tim PKN kami, Pak Ali, dan juga pembicara kami yang hebat pada saat ini nanti yang mau berbagi. Terima kasih Bu Nawung dan juga Bu Triani, dosen pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, juga para mahasiswa tim dari PKN kami dan seluruh anak-anak hebat pemuda remaja yang hadir pada saat ini. Mungkin saya tidak terlalu berpanjang kata supaya kita segera memulai kegiatan kita nantinya. Saya mengucapkan terima kasih untuk tim yang sudah bekerja mempersiapkan kegiatan yang nanti akan dilaksanakan di tempat ini, dan tujuannya adalah bagaimana kegiatan ini nantinya itu bermanfaat bagi pengembangan Desa Bukit Liti ke depan. Jadi siapa lagi yang akan menjadi penerusnya itu adalah orang-orang muda. Jadi orang-orang muda itu motor penggerak dari sebuah negara gitu ya. Nah, melalui kegiatan ini yang kami harapkan kebermanfaatan yang luar biasa, dan kita terus berlanjut kerjasama kita dengan kami dari Prodi PPKN Universitas Palangkaraya, karena nanti pun akan ada banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sehubungan dengan langkah-langkah berikutnya, karena
tadi saya berbincang sebentar dengan Pak Heri, ini masih belum peresmian, jadi masih dalam on proses gitu ya, jadi masih belum fix, belum dibuka gitu ya Pak ya, jadi belum diresmikan, jadi kita masih membenahi apa-apa saja, tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Ali, untuk bisa dikenal, untuk bisa diketahui banyak orang, kita perlu mempunyai, kita perlu mempromosikannya dulu. Nah, hasil dari apa yang disampaikan oleh Ketua Tim tadi sudah ada 1.000 viewernya, itu luar biasa. Dan berikutnya kita aminkan saja itu lebih banyak lagi. Karena saya bermimpi Pak, saya bermimpi bersama, mungkin sama mimpi saya dan Pak Kades. Nanti itu sekolah-sekolah bisa wisata edukasi ke sini. Ya, betul. Jadi dari Palangkaraya, dari mana-mana tempat mereka bisa datang ke tempat ini dan melihat ada banyak hal yang menarik yang bisa memperkuat Ya. pandangan nasionalismenya, kemudian pendidikan karakternya dan lain sebagainya. Dan juga harapan saya seperti yang pernah diceritakan oleh Pak Kades, generasi muda di sini, para pemuda remajanya itu menurut saya luar biasa. Jadi Punahun, kata Pak Kades, kalau hari-hari besar mereka tidak mendatangkan artis katanya, tetapi mereka membuat gelar seni yang menampilkan kreativitas dari pemuda-pemudanya, dan salah satunya nanti yang juga akan sangat membantu apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Nahun. Terima kasih Bu Nahun, ini luar biasa ilmu yang nanti akan dibagikan kepada anak-anak muda ini. Dan terima kasih untuk desa yang sudah selalu terbuka untuk kehadiran kami di sini. Semoga terus berlanjut dan sampai nantinya peresmian pun begitu ya, dan semakin maju ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan ini kita boleh ada di tempat ini dalam suasana yang sangat bahagia ya Bu, Dr. Ali ya, karena pada hari ini sesuai dengan apa yang dijadwalkan dari kesepakatan pemerintah desa bersama dengan program dari BPKN, yaitu pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan kegiatan yang sudah disampaikan pada hari ini adalah bagaimana kita warga masyarakat khususnya kaum mudanya bisa mengikuti, yaitu membuat konten promosi tentang wisata edukasi, dan tentunya nanti ini bukan hanya ini tapi mungkin sampai desa tercakup lingkungan desa ya Bu ya perkembangannya. Yang pertama-tama saya menyampaikan yang terhormat Ketua Prodi BPKN untuk Dimensi bersama dengan teman-teman yang lain, Ketua Tim juga ya Pak Ali ya, Ketua Tim yang telah juga hadir dan memfasilitasi kegiatan ini, dan juga Ibu narasumber baru pertama kali datang sini ya Bu. Iya betul. Ya, pas saja dibawa ibunya sini ya. Terima kasih sudah datang Bu. Dan teman-teman juga yang lain dan adik-adik yang dari desa Kibiti yang sudah datang, begitu bersemangat ya. Mungkin dalam pikirannya, nah itu latihan juga apa yang saya tangkap ini, jatuhnya pasti menarik ini, karena biasanya semua anak-anak muda itu suka membuat konten, pasti suka, namun dengan caranya masing-masing. Tadi saja saya melihat waktu saya datang sudah ada yang bikin mungkin TikTok ya, 2 orang di situ. Ya, jadi mereka ini sebenarnya kreatif. Ya, mereka ini punya inovasi. Nah, kita bersyukur, kita beruntung pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan dari pihak yaitu PPKN, program PPKN DPR ini yang akan mengajarkan kita bagaimana caranya membuat konten yang bagus sehingga bisa menarik dan orang bisa melihat. Mungkin endingnya nanti adalah orang akan berkunjung, itu sasaran kita ya. Nah, jadi memang perlu juga saya sampaikan Bu narasumber juga, taman ini sebenarnya masih belum selesai, sedikit lagi. Nah, makanya nanti kami berharap kalau ini sudah selesai, ini akan diresmikan oleh Pak Bupati dan kami rekan saya. Ya, mungkin dari tim dari program PPKN juga nantinya
kita akan persiapkan itu juga. Nah, karena saya juga dan taman ini juga adalah gagasan ide adalah pertama itu istri saya yang menggagas. Dia katakan bagaimana kalau kita buat wisata edukasi saja, karena belum ada. Nah, di desa itu kalau saya tahu saya di Pulau Pisau belum ada. Nah, jadi kita ini menggunakan lahan kosong di mana suasananya sangat tandus dan gersang tempat ini, dan tanahnya milik desa. Daripada tidak digunakan, makanya kita ya berinovasi membuat ini. Nah, dan nantinya harapan kami taman ini memberikan nilai positif bagi pengunjung. Nah, sebenarnya taman ini Taman Harati namanya. Harati itu bahasa Dayak. Harati itu kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia itu berkarakter baik. Jadi taman ini mengacu kepada pendidikan karakter. Nah, kalau berbicara tentang karakter, pasti saya yakin dia mencakup di dalamnya semuanya itu. Karena di sini mengapa kami ada contohnya saja ada tembok Pancasila di depan. Itu menggambarkan nilai karakternya apa. Nah, bagaimana kita sebagai warga negara itu menjunjung tinggi yaitu 5 sila itu. Salah satunya ketuhanan yang Maha Esa. Makanya semua yang kami buat di tempat ini sebagai objek yang ada itu ada maknanya semua. Ya, makanya saya kemarin ngobrol dengan Pak Ali ini, nanti kita bikin deskripsinya ya, setiap ini apa, setiap ini apa. Jadi setiap pengunjung yang datang itu dia melihat apa, ada motivasi, ada apa di situ ya yang dia tangkap. Ada peta Indonesia itu ada semua maknanya yang kami buat. Nah, di situ juga ada miniatur rumah ibadah, contohnya ada museum bentang, semuanya ada. Ada juga kita di situ bikin semacam taman tebing ini. Ini artinya berbicara alam, bagaimana kita bisa merawat alam, kita menjaga alam kita, itu nilai-nilai karakternya. Kalau saya ceritakan semua nanti sampai siang ini. Itu gambaran saja supaya diketahui. Nah, jadi kami berharap ke depannya dari pihak terutama proyek PKN ini yang dipimpin oleh Bu Dutri dan ketuanya Pak Ali, proyek pengabdian ini, ya seperti yang sangat berharap saya. Ini yang saya tunggu sebenarnya. Karena kami dulu pada saat membuat taman ini, dengan seadanya kemampuan kami, tidak ada konsultannya ini. Saya dengan istri begitu berpikir keras yang merancang ini. Dan saya berdoa, Tuhan, mudah-mudahan dibukakan jalan, ada kemudahan-kemudahan yang membantu kami berpikir. Muncullah Bu Dutri menelpon saya. Pada saat itu saya yakin jawaban Tuhan. Nah, artinya mereka turut nantinya dalam kita sudah bergerak kemarin pembuatan amplang. Saya yakin itu cocok sekali. Ibu-ibu nanti akan membuat itu, orang berwisata ke sini ada oleh-olehnya, ada snack yang dibawa. Dan amplang itu buatan desa Bukit Ditli. Nah, itu semua pelengkap semua. Nah, juga hari ini, pelatihan hari ini akan terus menerus. Meskipun taman ini sudah dibuka nantinya, akan terus menerus promosinya. Ya, karena sekarang itu Bu Putri, desa itu dituntut untuk menggunakan dana desa untuk mengembangkan wisata sebenarnya. Dan desa dituntut untuk berinovasi, untuk kreatif, membuat suatu wisata itu di desanya supaya menarik pengunjung. Dan perhatian pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk wisata ini bagus sekarang. Dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah kami tahun ini Bu Dutri mendapat bantuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melewati anggota DPR yang kami dukung beberapa tahun yang lalu. Dia juga orangnya baik, dia ingat jasa kami, dia memberikan bantuan 100 juta ya lewat mungkin aspirasi dia, dan kami akan membangun di depan panggung utama itu mungkin semacam atap rangka baja supaya pada saat kegiatan di situ nantinya tidak kepanasan. Nah, jadi tempat ini kami berusaha supaya bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, contohnya juga pondok baca ini bagian dari karakter juga supaya kita betul-betul meningkatkan. Saya ngomong banyak yang mesti ceritakan, tapi karena terbatas waktunya, kita lebih ingin dapat menangkap daripada
materi yang disampaikan. Gimana anak-anak, semangat? Nah, berhubung di sini ada mahasiswa KKN, jadi KKN sebagian kita ajak mereka. Berapa orang? 5 ya? 5 orang ya kita ajak supaya mereka ini juga ikut mempromosikan. Siaplah adik-adik lah. Ya, itu mempromosikan nanti. Nah, karena banyak teman-teman yang juga di luar sana. Puji Tuhan dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, maka pelatihan fotografi konten promosi dalam negeri edukasi ini saya nyatakan dibuka. Oke, dan terima kasih. Selamat pagi. Dulu kita sabar